Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan kembali membahas satu peristiwa pertempuran yang terjadi pada 7 Oktober 1945. Tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Pertempuran Kota Baru adalah pertempuran yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada 7 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi antara Badan Keamanan Rakyat melawan tentara Jepang di seputaran Kota Baru Yogyakarta. Pembentukan BKR yang diinisiasi oleh beberapa tokoh seperti Bapak Sunjoyo, Bapak Muridanoto, Bapak Umar Slamet, Bapak Umar Joy, Bapak Selo Aji, dan Bapak R.P. Sudarsono yang merupakan tokoh penting dalam pembentukan BKR, membuat hasrat nasionalisme pemuda semakin membara. Namun di saat itu juga, Jepang masih bercokol di bumi Nusantara yang mengakibatkan gesekan yang menimbulkan pertempuran yang cukup sengit di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan nama peristiwa Kota Baru. Pertempuran dimulai dengan perebutan senjata dan perkantoran di sekitar Yogyakarta oleh kesatuan-kesatuan laskar, para pemuda BKR, PETA, dan terus melakukan tukar-menukar pendapat untuk melakukan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. Para tokoh yang hadir antara lain Bapak Sudarto, Bapak Saifuddin, Bapak Marsudi, Bapak Umar Slamet, dan Bapak Soeharto dengan komandan penyerbuan yang dipimpin oleh Bapak Umar Slamet. Nah, kantor jawatan pun berhasil dikuasai oleh para pemuda dan rakyat, antara lain Jawatan Kehutanan, Pabrik Gula Karang Tanjung Tirtos, Medari, Rawulu, dan lain-lain. 27 September 1945, pengumuman Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuatan pemerintah berada di tangan Republik Indonesia. Maka berkaitan dengan hal itu, pimpinan dan kantor-kantor harus berada di tangan orang Indonesia, termasuk Kepala Daerah Yogyakarta yang dijabat Jepang dengan nama Chukan, harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro, termasuk juga para petinggi Jepang yang berada di Yogyakarta. Para petinggi yang berada di markas inti Jepang atau Kidobutai pada 5 Oktober 1945, para pemuda yang berasal dari Kampung Patu, Jagalan, Jetis Utara, dan Gawongan mengadakan pertemuan guna menyiapkan rencana penguasaan markas Jepang. Rencana tersebut antara lain, para pemuda menunggu kabar berita mengenai hasil perundingan dengan Jepang. Kedua, melucuti tentara Jepang dengan cara damai. Ketiga, menyerbu Kidobutai apabila perundingan gagal. Nah, untuk penyerbuan tersebut, tugas dibagi-bagi dimulai dengan rencana penyerbuan, persiapan serangan, hingga pimpinan penyerbuan yang dipegang masing-masing satu orang. Hingga pada 7 Oktober 1945 terjadi pertempuran dahsyat antara para pejuang RI melawan tentara Jepang yang menyebabkan 21 pejuang RI gugur dan 30 pejuang luka-luka. Sementara di pihak Jepang, 27 tentara Jepang tewas. Melihat keadaan tersebut, ribuan massa menyerbu markas tentara Jepang dan membuat Jepang benar-benar terdesak, hingga bendera Hinomaru diturunkan dan digantikan oleh sang saka merah putih, tanda dikuasainya markas oleh Republik. Sekian yang dapat podcast History hari ini sampaikan. Terima kasih sudah mendengar.